Pada praktikum berikut ini kita lebih fokus pada display atau tampilan atau pada 7 segment ya. Pada 7 segment ini nanti intinya kita akan mendrive atau menyalakan khususnya pada 7 segment dengan tipe common anoda atau CA. Jadi commonnya common anoda saja. Untuk common katoda ini tidak ada ya di sini ya. Tapi harapannya nanti kalau kita lebih memahami di common anoda, mungkin nanti di common katoda itu diharapkan nanti bisa. Karena apa? Di common katoda ini hanya kebalikan ya. Jadi logikanya itu kebalikan. Jadi kalau di common anoda itu commonnya itu dihubungkan ke VCC, jadi untuk menyalakan tiap segmen itu harus diberi logika 0 atau logika low. Nah, kalau di common katoda itu commonnya itu dihubungkan ke ground atau 0. Kemudian untuk menyalakan tiap segmennya, tiap segmen tulisannya ini nanti harus dikasih logika 1 atau logika high ya. Jadi itu kebalikannya. Untuk sistem kerja atau tujuan baik common katoda atau common anoda itu sama saya kira ya. Jadi intinya sama ya. Harapannya nanti kita bisa satu, nanti kedua-duanya pasti bisa gitu ya. Untuk pertama kali yang perlu kita pahami ya, karena kita fokus ke common katoda, kita pahami terlebih dahulu tentang segmen-segmen saja. 7 segmen saja ya. Untuk 7 segmen ini ya, ini yang common anoda ya, CA atau common anoda. Jadi ini 7 segmen itu 7 ya, 7 segmen. Dari tiap segmen ini ada 7 ya. Yang 8 itu nanti titik atau dotnya. Untuk common anoda atau common anoda ini sama ya, posisi dari segmennya yang atas, samping bawah, samping kiri atas, dan tengah itu A, B, C, D, E, F, dan G ya, tengah ya, kemudian dot, titik ya. Itu sama baik anoda maupun baik common anoda maupun common katoda ya, sama. Kemudian ya, tiap segmen ini ya, ini kita membahas ke common anoda saja ya. Jadi commonnya itu kita hubungkan ke anoda ya, atau positif. Jadi kalau saya gambarkan tiap segmen ini itu sebenarnya kan LED ya. Jadi segmen A, B, C, D, E, F, G sampai dot itu sebenarnya kan LED ya. Jadi LED, saya gambarkan sebentar dulu ya. Sebentar. Ini ya, maaf ya. Jadi untuk tiap segmen A, B, C, D sampai G sampai dot ya, ini dot ya, itu sebenarnya nanti tiap LED, tiap segmen itu LED ya. Jadi ini gambarnya untuk common anoda itu. Kemudian bagian anoda dari masing-masing LED segmen A, B sampai G dan dot ya, itu dijadikan satu, kemudian dihubungkan ke VCC atau high ya. Itu nanti di common anoda. Kemudian nanti kalau di common katoda berarti kebalikannya, nanti bagian katoda itu nanti yang dijadikan satu, kemudian nanti dihubungkan ke
ground atau 0 atau yang low nya gitu ya. Di ini jadi tiap segmen ini LED, kemudian masing-masing LED itu bagian anoda dijadikan satu dan dihubungkan ke VCC, itu yang common anoda. Jadi intinya nanti kepengen semisal kita kepengen menyalakan A, B gitu ya, berarti nanti A sama B itu harus dikasih logika 0 ya. Ingin menyalakan G saja, berarti yang G nanti dikasih logika 0, yang lainnya A, B, C, D, E, F itu harus dikasih logika 1. Contohnya di sini ya, kalau dilihat sini ya, A, B, C, D, E, F, G, dan dot. Kalau kita ingin membentuk angka 1 ya, bentuk tampilannya seperti ini nanti ya, 1 berarti B sama C nanti yang menyala, kan gitu ya, B sama C yang menyala. Berarti nanti yang B sama C itu yang dikasih logika 0, B, C. Yang lainnya nanti dikasih logika 1. Untuk menyalakan nomor 2, ingin membentuk nomor 2, berarti A, B, G, E, dan F. E dan D yang menyala. Berarti A, B, G, E, dan D diberi logika 0. Nah, ini. A, B, E, D, E, G dikasih logika 0 sampai nanti ini nomor atau membentuk angka nomor 7 ya, berarti nanti yang diberi logika 0 itu A, B, dan C. Ini kan bentuk angka 7, A, B, dan C. Nah, ini bentuk tampilannya, berarti A, B, C dikasih logika 0. Nah itu ya, itu cara untuk membentuk angka pada segmen dengan tipe common anoda ya. Nah, untuk jelasnya kita lihat di sini nanti ini ya, ini kan common anoda ya, mungkin agak tidak terlalu kelihatan. Ini ya common anoda, nanti ini A, B, C, D sampai dot di sini. Kita lihat nanti tampilannya di sini. Ingat, kita beri logika low ya atau logika 0 ya. Bagian ini common, nanti saya hubungkan ke supply nya ini sudah langsung terhubung, commonnya sudah terhubung ke VCC, tinggal kita beri logika 0 pada masing-masing segmen. Ini ya contohnya ya, ini logika A, nah ini menyala ya, A, B, C, D, E, F, G, dan terakhir dot titik ya, A, B, C, D, E, F, G, dot ya. Ini untuk segmen yang tuh. Kemudian semisal kalau kita ingin menyalakan huruf 1, angka 1, berarti kan A, B, sama C saja ya, B sama C, B sama C. Ini aja tinggal simpel, B sama C dikasih logika 0. Nah ini ya, 1. Kalau 7 berarti A nya A, B, C kan ya, A, B, C. Nah ini logika A nya kasih logika, nah ini nomor 7. Nah jadi sangat mudah ya, A, B, C, A, B, C kasih 1 ini ya, untuk membentuk angka 7. Ini 7 ya, berarti A, B, C kasih 0, A, B, C, A, B, C, jadi terbentuk angka 7. Nah itu ya untuk pembentukan angka 7. Atau bisa juga dalam pembuatan itu langsung kita hubungkan ke ini ya, ke saklar. Jadi nanti kalau ingin memberikan logika 1 tinggal kasih 1 ya. Berarti untuk membuat angkanya langsung aja ya, kita coba, enggak apa-apa.
Ini A ya, A ya, kemudian B ya, C, nah, C ya, D, ini D ya, D, ya, ini E, F, nah, F, G, nah, sampai G saja ya. Untuk dotnya tidak saya nyalakan. Nah, ini ya, di A, B, C, D, E, F, G, dotnya tidak kita gunakan. Untuk pertama kali kita, kalau ini kan logika 0 semua, kita kasih logika 1 semua ya. Oke, 1 berarti dia padam nyalanya ya. Oh ini ya. Nah, karena dikasih logika 1 semua, maka tidak terbentuk angka sama sekali, angkanya tidak terbentuk. Misal kita ingin menyalakan logika membentuk angka 1 ya, membentuk angka 1, kita lihat di sini, berarti C sama B dikasih 0, C sama B, ini C sama B, nah ya, ini C sama B saya kasih logika 0 ya, ini ya untuk angka 1. Dan saya kembalikan lagi ke membentuk angka 2. Angka 2 itu berarti A, B dinyalakan, dikasih logika 0, A, B gitu ya. Ini lihat di sini. Angka 2, A, B, D, E, D, E gitu ya. D, E, kemudian yang terakhir ada G-nya. Ini ya. Nah, terbentuk angka 2 di situ ya. Ya, terbentuk angka 2. Dan sangat mudah ya untuk di sini ya, tinggal bermain di logikanya. Ini saya kembalikan lagi 0 ya. Itulah cara untuk menampilkan segmen-segmen tiap segmennya untuk common anoda. Nah, kemudian nanti di sini kita lihat ya, di sini ada BCD, binary kode desimal ke 2 segment, jadi atau nanti decoder common anoda. Jadi nanti kita tidak perlu 7 segmen yang kita gunakan, kita nanti lebih ringkas, kita rubah ke BCD, nanti tampilan seperti ini ya. Jadi kalau ingin membentuk, kan nanti BCD itu kan berarti ada A, B, dan C, dan D. Di sini cukup 4 saja kita, A, B, C, dan D. Jadi nanti kalau kita ingin membentuk angka 0 sampai 9 itu cukup dengan 4 pin saja, tidak perlu nanti kita menggunakan sampai ini 8 pin seperti yang ini tadi. Ini kan sampai 7 atau 8, 7 lah. Tapi nanti dengan decoder di sini, ini ya, decoder yang di sini, ini kita tidak perlu 7 pin, kita cukup 4 saja di sini. Nah, untuk peraturannya atau caranya kita lihat di tabel di sini. Nanti karena tampilannya itu A, B, C, D, dari sini A, B, C, D. Misal kalau kita ingin membentuk angka 0, berarti nanti di A, B, C, D itu dikasih 0 semua ya. Karena banyak atau A, B, C, D itu kalau berlogika 1 di sini, berarti nanti desimalnya ini kan karena BCD, binary kode desimal. Jadi dari binary dirubah menjadi kode desimal. Kalau binary itu kan hanya 0 dan 1 saja ya. Kalau desimal, jadi desimal, kalau binary itu kan biner, kalau biner itu kan hanya 0 dan 1.
Kalau biner itu antara 0 sampai 9 gitu ya. Di biner desimal itu kan yang kita pakai sehari-hari itu ya. Kalau biner itu 0 dan 1. Jadi kalau ingin membentuk angka, sebenarnya peraturannya di sini. Tiap A, B, C, D itu kalau berlogika 1, nanti dia itu bernilai A 1, B 2. Jadi kalau bernilai 1, A itu 1, B itu 2, C itu 4, D itu 8. Nah, kombinasi dari 1, 2, 4, 8 itu nanti bisa merubah dari desimal ke dari biner ke desimal. Contohnya seperti di sini ya. Ini A B C D sesuai di sini tadi. Kalau ini saya tambah lagi 1 2 4 8 gitu ya. Jika kita ingin membentuk angka 0, berarti A B C D itu harus logikanya 0 0 0 0 semua. Kalau kita ingin membentuk angka 1, berarti A-nya yang kita nyalakan, berarti 1 di sini. Karena apa? A ini kan bernilai 1. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita ingin membentuk angka 2 di desimal, berarti nanti yang kita kasih logika 1 itu yang B saja. Karena apa? Karena B ini bernilai 2. Nah, kalau kita ingin membentuk angka 3, berarti nanti yang kita on kan atau kasih logika 1 itu A sama B. Karena A itu 1, B 2, berarti 1 tambah 2 menjadi 3 ya. Kemudian kalau 4, berarti yang kita kasih logika 1 itu hanya C. Ya, ini saya. Ini yang C saja. Karena apa? C itu bernilai 4 ya. Sampai seterusnya. Kalau kita ingin 7, berarti yang kita kasih logika 1 itu A, B, dan C. Kenapa A, B, dan C? A, B, dan C kalau kita total itu 1, 2, dan 4. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4 menjadi 7 ya. Dan seterusnya sampai nanti 9. 9 itu berarti yang kita logika 1 itu A dan D. Karena apa? A berlogika 1, bernilai 1. D ini bernilai 8. Jadi 1 ditambah 8 menjadi 9 gitu ya. Nah, proses di sini ini ya, tabel di sini itu tidak perlu kita lakukan. Nanti secara otomatis dia itu sudah dilakukan oleh ini IC ini, IC 747, IC decoder BCD itu desimal ya. Ini secara otomatis. Jadi yang perlu kita masukkan itu hanya logika ini aja. Secara otomatis nanti terbentuk angka di sini. Nah, untuk membuktikan kita lihat langsung aja ya. Pertama kita hubungkan. Ini kan tiap-tiap di bagian BCD 7447 ini kan outputan itu kan A B C D E dan E F dan G ya. Langsung ya, ini dari segmennya ini ya, yang A B C D sampai G saja itu langsung kita hubungkan ke sini, ke outputan dari 7447 ya. Ya. A B jadi harus sama ya. A juga A, B juga B, C dan C, G dan G sampai seterusnya. Jadi tidak boleh salah. Nanti kalau salah tampilannya tidak bisa, kita tuh salah ya, tampilannya nanti kacau nanti. Jadi perurutan A B C D itu harus tepat, harus sesuai. Ya, saya hubungkan A, B dan B sampai G dengan G pada IC 7447. Dari display common anoda saya hubungkan ke outputnya 7447. Selanjutnya ini bagian A, B dan C dan D
nanti kita hubungkan dengan ini ya, dengan saklar. Jadi saklar nanti memberikan logika 0 dan 1 ya. A ya, saya hubungkan ke saklar 1. Nah ini ya, ini sudah bisa ya, masing-masing A B C D sudah saya hubungkan ke saklar ya. Saklar pertama kali saya kasih logika 0 0 0 0 semua sesuai dengan yang di sini ya, 0 0 0 semua ya. Tampilan pertama kali 0 ya, sesuai ya. Berarti kalau 0 0 A B C D 0 0 semua, display 0 sama ya dengan tampilan 0. Kemudian kalau saklar A yang kita kasih logika 1 ini ya, saya logika 1 ya, tek, berarti harus tertampil nilai 1. Kita lihat di sana. Nah, ini tertampil nilai 1. Benar ya, 1 ya. Kemudian untuk 2, untuk 2, nah, nilai 2 berarti kan yang B saja ya. B saya nyalakan. B ini ya, berlogika 1. Ini dia ya, benar ya, berlogika 2. Tampilannya 2. Nah kalau ingin menampilkan 6 berarti nanti yang mana, berarti C dan C dengan B ini ya, 6 berarti C dan B, B dengan C yang berlogika 1. Saya kembalikan dulu, B dan C, B dan C. Nah di sini tertampil nilai 6 ya. Kalau 9 berarti yang terakhir, yang 9 berarti itu kan apa, A dan D ya, A dan D, karena A 1, D itu 8, berarti 8 tambah 1 9. Saya kembalikan, ini lihat ya, ini saya kembalikan 0 dulu, berarti A 1 dengan D itu 8, berarti nilainya tertampil nilai 9 ya. Itu ya, sangat mudah ya untuk BCD dengan tampilan tabel yang ada di sini ya. Sangat mudah ya. Nah ini ya, jadi tabel di sini ini sudah secara otomatis nanti terbentuk angka 0 sampai 9 itu dengan menggunakan IC decoder atau IC BCD itu 7 segmen tipenya 7447 ya. Udah ya untuk caranya tadi ya. Udah itu aja ya.
Nah, kemudian di sini nanti itu yang 7 segment biasa ya. Nah, selanjutnya nanti kita juga bisa mencoba BCD di sini ya. BCD di sini ini nanti kita juga bisa nanti jadi segmen-segmen yang di sini itu yang nanti langsung BCD secara otomatis. Jadi di dalam IC di dalam ini display yang ini itu sudah ada IC BCD-nya. Nanti kita cukup masukkan A, B, C dan D, nanti secara otomatis terbentuk angka. Kita coba langsung ya. Kita ini ya, kita cabut semua dulu. Nah, ini ya. Kita hubungkan ke saklar kombinasinya ya. Berarti A kita bentuk di sini ya. A, B, B kita hubungkan, C kita hubungkan ke saklar, D kita hubungkan ke saklar. Nah, lihat situ ya. Nah, ini 0. Nah, ya. Ini tetap sama nanti tabel ini yang kita gunakan ya. Kalau ingin membentuk angka berapa? 3. Kalau 0 kan 0 semua nanti 0. Membentuk angka 2. Berarti nanti B yang berlogika 1. B yang di sini ini ya. Saya hubungkan ke saklar 2 di sini. Saya kasih logika 1 tek. Nah, tampilan di situ nilainya 2 ya. Kalau nanti ingin membentuk angka berapa lagi? Membentuk angka 7 berarti nanti ini apa? A, B dan C yang berlogika 1. Langsung aja sini. Ini ya. Berarti A, B dan C berlogika 1. Kita lihat di tampilannya. Nah, terbentuk atau tertampil di situ nilai 7 ya. Secara otomatis ya. Kemudian kita ingin angka 9, berarti ya tinggal nanti A dengan D ya. Tampil di situ. Nah, ada angka 9 ya di situ ya. Tampil angka 9. Udah saya kembalikan ke 0 dulu. Kemudian, nah, percobaan yang selanjutnya di sini nanti langsung kita bisa mencoba dengan ini ya. Ada nanti IC 74192. Ini sebuah IC counter, nah, counter up dan counter down. Ini langsung nanti outputannya dia itu langsung berupa BCD ya. Nah, BCD nanti kita bisa lakukan langsung ini ya. Ini saya hubungkan ke BCD. Langsung saya rakitkan ya sini ya. A, B, C, D. Untuk yang di sini saya cabut aja dulu ya, biar tidak terlalu banyak tampilan. Karena ini sudah tidak digunakan, saya cabut dulu. Mencabutnya harus pelan-pelan ya, tidak boleh tergesa-gesa. Nah, ini masih posisi 0. Nah, counter up down ini nanti bisa kita hubungkan ke clock ya. Clock. Semisal kita ingin up, berarti nanti up-nya kita hubungkan ke clock-nya. Ya. Kemudian bagian reset. Nah, reset ini yang reset di sini ini saya hubungkan ke saklar. Saklar ya. Nanti saklar di sini aja. Ini saya kasih logika 1 dulu. Belum aktif. Oh, maaf. Bagian counternya ini
Nah ini ya, counter up. Nah ini counter up ya, dia naik ke atas ya. Ini clocknya saya percepat saja biar kelihatan. 0 1 tuh agak cepat ya, 1 2 3 4. Nah ini ya, sangat mudah sekali ya. Jadi dengan menggunakan trainer ini sangat mudah, karena di sini ada counter up counter downnya. Nah itu ya. Untuk bagian apa, resetnya itu kalau saya beri logika 1, dia langsung 0 ya, dia mengenul ini kan ya. Nah, counter saya percepat di sini ya, saya clocknya saya percepat. Kalau saya reset, semisal ini ya, saya reset tek, nah langsung 0 dia. Jadi reset yang di sini itu memposisikan dia langsung posisi reset. Nah tapi harus dikasih logika 1 itu ya. Nah kemudian sekarang kita balik up nya, kita membuat down, berarti downnya yang kita hubungkan ke apa, ke clocknya ya. Kita balik. Nah sekarang down ya, jadi nanti dari nilai besar turun ke bawah, 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Kalau kita reset langsung 0 ya. Reset memposisikan dia posisi 0. Jadi itu aja ya untuk pembahasan di display. Jadi intinya display lebih fokus pada 7 segment yang kita gunakan itu yang tipe common anoda itu ya.